saudara dari Kristen, mereka sering bertanya, di mana ada ayat Yesus mengatakan akulah Tuhan sembahlah-Aku? Itu sudah pasti memang tidak ada. Saya malah menemukan sebuah ayat di dalam 4 gospel ini yang mana Yesus malah ngakunya sebagai nabi. Yesus juga mengajarkan bahwa dia apa? Dia kecil disunat. Dia juga berpuasa. Dia juga sholat. Bahkan cara sholatnya sujud. Ada ayatnya di sini. Ya, Yesus juga puasa. Jenazah yang diturunkan dari kayu salib itu dikafani, gitu. Ya, dikafani dengan kain putih. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, umat beragama apa yang kalau sholat sujud, yang laki-laki disunat, yang berpuasa, yang apa? Yang dikafani, umat beragama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berada di tempat yang luar biasa ini ya, di Masjid Gede Kauman Yogyakarta, bisa menemui Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah, mungkin sudah ada beberapa yang mengenal saya. Nama saya Donditan. Saya minta tolong jangan disebut mualaf terus lah ya. Kasih gitu Bu ya, mualaf terus nggak kelar-kelar urusannya. Sebut saja saya mantan kafir gitu. Ya, nama saya Donditan. Tan itu marga saya ya. Jadi kalau marga itu dalam bahasa dialek Hokian itu se. Jadi saya tuh Dondi setan gitu ya. Setan ya, bukan syaiton ya. Ya, alhamdulillah saya juga terlahir muslim ya, seperti kita semua, seperti semua manusia yang lain. Terlahir muslim yaitu terlahir sebagai manusia yang hanya bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Sang Pencipta. Ketika seorang manusia lahir, dia tidak bisa apa-apa, dia hanya bisa berserah diri kepada yang menciptakan dia. Tetapi saya termasuk orang yang dikafirkan oleh orang tua saya ya. Betul ya, kan kita sering mendengarkan setiap bayi yang lahir adalah fitrah sebenarnya. Dia menjadi Yahudi, Kristiani atau Majusi karena orang tuanya. Tetapi sebenarnya ketika orang itu nanti besar, dia mendengar Islam, dia menerima Islam, bahkan sampai dia masuk Islam, artinya orang itu sebenarnya tidak pindah agama, tetapi orang itu kembali ke fitrahnya ya. Alhamdulillah, mungkin kalau yang ibu tidak pernah dikafirkan, alhamdulillah ya. Bapak Ibu mempunyai banyak sekali waktu untuk menumpuk pahala kebaikan, alhamdulillah. Tetapi kami yang ya, saya dan beberapa teman yang pernah dikafirkan terus kemudian kembali ke fitrah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil ya. Insya Allah dosa-dosa kami juga dihapuskan. Alhamdulillah. Jadi kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala memang terlihat terus begitu. Baik. Saya kembali atau memeluk Islam tahun 2014. Setelah qadarullah saya menonton video-video daripada almarhum Syekh Hamid Didat. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar ya, beliau adalah guru daripada dai yang sangat terkenal sekarang ini yaitu Dr. Zakir Naik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka ya. Ketika saya pertama kali menonton video almarhum Syekh Hamid Didat, saya itu sudah akrab gitu ya, sudah akrab dengan kitab saya. Dan ketika saya melihat atau mendengar dan memperhatikan apa yang beliau utarakan, wah panas juga saya waktu itu ya. Ya namanya
ketika kitab saya dibacakan, dibahas, ternyata kok di dalam kitab saya ada masalah gitu. Nah, akhirnya bermula dari situ saya cari tahu, bener nggak apa yang dia katakan gitu, bener nggak apa yang dia bahas gitu. Saya cari apa? Barbuknya. Wah, barbuk nih ceritanya barang bukti gitu ya. Nah, jadi ketika saya sudah menemukan, sekarang saya yang jadi bawa-bawa barang bukti nih. Jadi kayak tukang buku kemana-mana bawa koper begini. Ya, isinya buku-buku yang pernah saya pelajari. Tetapi saya ingin memberikan disclaimer dulu nih. Saya ingin memberikan pernyataan dulu di awal bahwa apa yang akan kita bicarakan ini, ya, apa yang akan saya sampaikan, insya Allah tidak ada maksud untuk menghina atau mencemooh agama atau sesembahan orang lain, ya. Kenapa? Karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menghina sesembahan orang lain, karena kalau kita melakukan itu nanti orang akan menghina Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan, ya. Jadi semata-mata tujuan daripada kajian pada pagi hari ini adalah apa? Untuk membentengi akidah umat Islam. Ya, dari apa? Dari upaya-upaya pemurtatan. Saya mau nanya dulu nih, Pak, Ibu, masih ada nggak Pak upaya pemurtatan, Pak? Masih ya, Bu? Masih ya, Pak ya? Masih ada? Oh, kalau masih ada boleh saya duduk lagi berarti di sini ya. Kalau nggak ada saya harus pulang nih, harus duduk bersama Bapak nih. Nah, jadi apa yang akan saya sampaikan ini tidak lain, tidak bukan hanya untuk menjaga akidah kita, ya, membentengi akidah kita sebagai umat Islam dari upaya-upaya pemurtatan. Kita mengenal bahwa saudara-saudara kita yang berasal dari agama Kristen yang seperti saya anut dulu, itu memang sebuah agama yang sama dengan Islam yang sama-sama agama misi, ya, sama-sama agama misi. Saya berani katakan di sini kenapa? Karena kita juga diminta untuk menyampaikan kepada setiap manusia walaupun hanya satu ayat, betul ya? Tetapi kalau saudara-saudara kita yang dari kekristenan, mereka tidak hanya diminta untuk menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Mereka punya perintah di dalam kitab mereka. Seperti apa perintahnya? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, itu perintahnya tuh. Jadi itu yang disebut dengan ayat yang dianggap sebagai amanat agung gitu. Sudah disuruh pergi, menjadikan semua bangsa muridku, artinya murid Yesus, dan harus membaptis mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi kalau belum dibaptis kan belum selesai gitu ya urusannya. Nah, namun begitu, kita yang hidup di sebuah negara yang sekuler gitu ya, tidak menjalankan syariat Islam, tentunya negara itu juga punya aturan-aturan, ya. Setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk masuk dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing, betul ya? Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Namun untuk penyiaran agama ada aturan dari pemerintah, yaitu apa? Yaitu keputusan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79 yang melarang penyiaran agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama. Nah, jadi tidak boleh kita mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama atau kepada kelompok yang sudah beragama, ya. Itu ada aturannya dan itu jelas aturan resmi dari pemerintah. Nah, kalau begitu boleh nggak kita door to door gitu? Nggak boleh, ya. Ketuk-ketuk pintu rumah orang yang sudah beragama itu tidak diperbolehkan oleh keputusan itu gitu, ya. Termasuk di dalamnya door to door, kemudian memberikan bantuan atau memberikan brosur, pamflet dan sebagainya yang mengajak orang untuk masuk ke dalam agama mereka, itu tidak diperbolehkan. Nah, tujuan kita nanti belajar seperti ini supaya nanti kita kalau bilang menjalik ya, misalnya kedatangan tamu yang tidak diundang, yang ketuk-ketuk pintu rumah Bapak Ibu, kemudian misalnya
mengatakan selamat siang, selamat sore, selamat malam, kami dari tim ini ingin memberikan kabar baik atau kabar keselamatan gitu. Wah, ibu-ibu kalau dengar kabar keselamatan biasanya kan girang gitu ya. Apalagi kalau ada kabar diskon gitu, wah lebih senang lagi ya. Nah, ada yang memberikan begitu, ingin memberikan kabar keselamatan, nanti bagi-bagi brosur, kemudian mereka nanti akan mulai ya mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti agama mereka. Nah, itu yang kita bisa tolak. Nah, cuman kan orang menolak itu bisa dengan macam-macam. Ada yang menolak dengan halus, mempersilahkan mereka pulang. Ada juga malah yang mengajak diskusi gitu ya, karena mungkin yang didatangi penasaran gitu. Tetapi ada juga yang menolak dengan cara mungkin yang agak keras gitu mungkin. Mungkin ada yang pakai pentungan gitu. Ada nggak Pak? Ada. Nah, ketika kita menolak mereka dengan pentungan, terus ada yang foto, kalau nanti di foto kelihatan yang satu pegang brosur, yang satu pegang pentungan, yang salah yang mana? Oh, yang pegang pentungan. Padahal yang pegang pentungan yang didatengin gitu kan. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Kita juga tidak boleh semerta-merta langsung menggunakan kekerasan. Tetapi kalau kita bisa menghadapi mereka dengan ilmu, dengan apa yang mereka ketahui dan kita ketahui bersama, kemudian kita bisa membuktikan, kira-kira gimana? Nah, kan itu ya yang kita harapkan ya. Malah siapa tahu ketika kita didatangi, kita ajak diskusi, kita bisa buktikan sesuatu, malah mereka yang masuk Islam. Nah, itu kita nggak salah karena kita yang didatangi gitu. Oke? Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini saya ingin sharing mengenai satu sosok ya yang sangat kita akrab dan sering sekali kita dengar, sering juga kita baca di dalam bacaan sholat kita, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ya, di dalam Quran banyak menceritakan tentang ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam, juga mengenai Nabi Isa alaihissalam itu sendiri. Begitu juga di dalam kitab sucinya saudara-saudara kita yang Kristen, ya. Sekali lagi saya katakan di sini, kita membicarakan ini bukan untuk membenci saudara-saudara kita yang Kristen, ya. Bukan untuk memusuhi saudara-saudara kita yang dari Kristiani. Kita hanya tidak mau kita menjadi target yang empuk untuk sasaran pemurtatan, gitu ya. Makanya kita bahas di sini hanya semata-mata untuk mengetahui akidah mereka dan bisa melindungi akidah kita dari upaya pemurtatan ya. Ini yang ingin saya tegaskan. Mari kita sama-sama menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia ya. Baik, kita sering mendengar bahwa di dalam Quran sering diceritakan mengenai Nabi Isa alaihissalam. Di kitab mereka, saudara kita yang Kristen, juga sering disebut atau menjadi tokoh sentral dalam kitab mereka, tokoh yang disebut dengan Isa Al-Masih, atau mereka lebih mengenal dengan nama Yesus Kristus. Ya, kita tidak perlu alergi dengan nama Yesus Kristus karena Al-Quran kita yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, di dalam rata-rata terjemahan bahasa Inggris itu juga mereka menerjemahkan dengan Jesus Son of Mary. Ya, jadi masih ada gitu kan saudara-saudara kita yang dari kalangan Islam, enggak, kita tuh taunya Isa, enggak boleh Yesus gitu. Enggak begitu ya. Jadi kata Jesus atau Yesus itu hanyalah transliterasi ya, hanyalah perubahan atau gejala perubahan bahasa yang mana sebenarnya kalau kita mau cek dari sisi bahasanya, malah Nabi Isa alaihissalam itu aslinya yang berbahasa Aramaik namanya sebenarnya adalah Iso, ya, bahasa Aramaiknya Iso, bahasa Ibraninya Yesua. Nah, orang Arab menyebutnya Isa, gitu ya. Orang Yunani menyebutnya Isus atau orang Romawi. Orang Romawi yang sedang menjajah bangsa Israel pada saat itu, mereka menyebutnya dengan Isos, gitu. Nah, sebenarnya duluan mana kata Iso atau Isa itu dengan kata Jesus atau Yesus gitu. Kalau melihat daripada sisi sejarahnya,
Sebenarnya dari awal mula orang Yunani atau orang Romawi menyebut kata Jesus, Isus maksud saya, itu sebenarnya malah berubah menjadi Jesus atau Yesus itu baru di abad ke berapa? Baru di abad ke kira-kira abad ke-18 masuk ke dalam kitab mereka kata Jesus gitu ya. Sebelumnya apa? Sebelumnya Isus. Kata huruf J itu malah baru ditemukan kira-kira tahun 1524 oleh seorang tata bahasa ya, ahli tata bahasa dari Itali namanya Gian Trissino. Saya nggak tahu nih orang Itali apa keturunan Jawa apa gimana, belakangnya kok Trissino gitu. Izin minum dulu sebentar ya. Ya, jadi pada waktu itu mereka sedang berusaha memisahkan huruf I dengan huruf J. Baru ditemukan huruf J tahun 1524. Kemudian kata Jesus ya dalam bahasa Inggris baru ada kira-kira 100 tahun setelah huruf J diketemukan. Yang mana kata Jesus itu baru dipakai di dalam sebuah dokumen di persidangan di Inggris. Dan kata Jesus sendiri baru masuk ke dalam Bible. Saya sebutnya Bible ya, bukan Alkitab ya. Itu baru di pertengahan abad ke-18. Kemudian baru menyebar ke seluruh dunia sampai ke Indonesia menjadi Yesus Kristus. Jadi kita tidak perlu alergi dengan Jesus atau Yesus karena itu sama saja. Itu hanya masalah transliterasi bahasa saja. Nah, kalau ditanya orangnya sama nggak kalau begitu? Kan ceritanya beda. Kalau di Islam tidak dibunuh, tidak disalib, gitu kan? Kalau di Kristen kan dibunuh dengan cara disalib, mati di atas kayu salib, bangkit di hari ketiga, gitu kan? Nah, dari apa yang kita bisa pelajari, sebenarnya itu adalah sosoknya sama, ya, pribadinya sama, cuman diceritakan berbeda oleh Kristen dan Islam. Kita sebagai umat Islam mempercayai bahwa Al-Quran adalah murni firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Di dalam Quran sering disebutkan kitab-kitab yang sudah diberikan sebelumnya kepada Bani Israel, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, kita yang sekarang hidup di abad ke-21, kita mungkin pernah melihat kitabnya saudara kita yang Kristen, ya kan? Namanya Alkitab, ditulisnya Alkitab. Kita karena sudah sering atau akrab dengan sebutan Taurat, Zabur, Injil, kadang-kadang kita sering menganggap ya, saya nggak tahu kalau Bapak Ibu di sini di Yogyakarta ini menganggap kitabnya orang Kristen itu Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran atau bukan? Bapak mungkin bisa jawab? Hah? Bukan? Yakin Pak? Karena nggak pelajari. Nah, ini pertanyaan besar ya. Mungkin Bapak Ibu kan sering didatangi gitu, misalnya ketemu dengan teman-teman ya yang dari kalangan Kristen, mereka menyebut-nyebut Alkitab gitu kan. Mereka menyebut-nyebut Taurat, Zabur, Injil misalnya. Sedangkan kita di dalam kitab Quran kita sering membaca Taurat, Zabur, Injil. Pertanyaan besarnya adalah apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebutkan dalam Quran ini Bible-nya orang Kristen dan Bible-nya orang Yahudi? Nah, itu yang harus kita pahami ya. Buat kami yang sudah mempelajari ya asal usul kitab itu, siapa yang menulis, ditulis di mana, terus bagaimana sejarah tersusunnya kitab itu, ternyata bisa dikatakan itu bukan Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Saya ingin memberikan pernyataan begini. Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju Pak? Setuju Pak? Setuju ya? Dan kita tidak pernah mendengar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan atau memberikan Taurat, Zabur, Injil kepada Bani Israel dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan untuk menjaga. Betul? Pernah dijanjikan untuk dijaga nggak Pak? Seperti Quran?
kami yang menurunkan Quran, kami pula yang akan menjaganya. Tidak pernah kita mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menjanjikan akan menjaga Taurat, Zabur, Injil, betul kan? Nah, jadi kalau kita sebut atau kita tahu bahwa Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu, kalau wahyu bentuknya seperti apa, Pak? Wahyu itu adalah pesan atau pengetahuan yang diterima oleh nabi dan rasulnya, ya, yang langsung masuk ke dalam kolbunya untuk disampaikan kepada pengikutnya, betul ya, gitu ya. Kita sudah pelajari bahwa Taurat sendiri, Taurat dan Zabur yang sekarang bentuknya seperti ini nih, ada bentuk ini. Saya bukan jualan buku ya, Bu. Nah, orang Yahudi ya, orang Yahudi punya kitab mereka yang disebut dengan Tanakh. Kebalik tuh. Tanakh ya. Tanakh ini singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Nah, tulisannya begini. Nah, ini tulisannya begini. Tanakh ya. Ini ditulis dalam bahasa Ibrani. Ini bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani juga sama dengan bahasa Arab, ditulis dari kanan ke kiri, ya, juga punya tanda baca juga seperti kita. Ini ditulis dalam bahasa Ibrani, ini yang disebut dengan Tanakh, kitabnya orang Yahudi. Di dalam kitab ini ada yang disebut dengan Torah dan juga disebut dengan Zabur atau Mazmur. Mereka menyebutnya Mazmur, kita mengenal dengan Zabur. Nah, pertanyaannya, apakah Taurat, Zabur yang disebut Quran itu ini? Nah, ya, bukan ternyata. Kenapa? Karena kitab ini disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Sedangkan Nabi Musa hidupnya di abad ke-15 sebelum Masehi. Nabi Daud alaihissalam hidupnya di abad ke-11 atau 10 sebelum Masehi. Jadi ini jarak dengan Nabi Musa nya sendiri 1000 tahun, 1 milenium gitu ya. Kalau dengan Nabi Daud alaihissalam kira-kira 500 tahun. Ini disusun atau dikanonisasi setelah tidak lama bangsa Israel keluar dari Babilonia. Setelah mereka dibuang ke Babel, di sana tuh ada apa ya, semacam kayak mazhab-mazhab gitu ya di sana ya, di Babilonia orang Israel. Nah, mereka yang mempunyai kitab ini. Nah, sekarang saya akan melihatkan lagi bahwa ini kitabnya orang Yahudi. Kita melihat ada kitab tulisannya Kitab Suci Injil, ya. Ini yang disebut dengan kitabnya orang Kristen. Ada tulisannya Injil. Apakah ini wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel? Ya, ternyata ya bukan. Kenapa? Karena menurut orang-orang atau menurut sejarawan-sejarawan sendiri yang mempelajari tentang naskah-naskah, manuskrip-manuskrip ya yang berkaitan dengan ini, ternyata menurut mereka ini ditulis kira-kira paling cepat 35 tahun setelah tidak ada Yesus. Ya, kurang lebih 35 tahun setelah tidak ada Yesus. Dan ditulis oleh orang-orang yang bukan saksi mata langsung. Dan ditulis oleh orang-orang yang tidak kenal dengan saksi mata langsung. Jadi ibaratnya bisa kita katakan yang menyusun yang disebut dengan 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dalam kitab ini, itu bukan orang-orang yang pernah ketemu langsung dengan Yesus atau orang-orang yang pernah jalan-jalan bareng Yesus. Ibaratnya orang-orang yang belum pernah ngopi bareng Yesus gitulah ya. Beda dengan Quran. Quran ketika kita pelajari, yang menulis langsung di media-media pada saat itu yaitu sahabat-sahabat Nabi yang kenal langsung dengan Nabi, yang pernah jalan-jalan bareng Nabi, yang pernah perang Nabi ya. Jadi ibaratnya pernah ngobrol dengan Nabi gitu. Berbeda dengan ini. Nah, kitabnya orang Yahudi ini
Ini yang disusun abad kelima sebelum Masehi, ini diterjemahkan dari bahasa Yunani menjadi bahasa Yunani. Nah, ini kitabnya. Namanya kitab Septuaginta. Nah, ini kitabnya dari bahasa Ibrani menjadi bahasa Yunani, diterjemahkan di abad ketiga sebelum Masehi. Yang memerintahkan seorang raja, yaitu namanya Raja Ptolemy II. Raja Ptolemy II ini anak daripada Raja Ptolemy yang merupakan teman apa ya, mitra perang gitulah ya, teman perangnya Alexander Agung dari Yunani. Ketika diterjemahkan menjadi bahasa Yunani ini memang mengalami dua proses penerjemahan, yang mana waktu itu diterjemahkan pertama kali oleh rabi-rabi Yahudi yang bisa berbahasa Ibrani dan Yunani, kemudian diterjemahkan lagi oleh orang-orang Yahudi di Alexandria, Mesir, yang mungkin diduga sudah terpapar oleh budaya Helenistik Yunani yang memang dibawa oleh Alexander Agung, gitu ya. Nah, kitab ini yang berlangsung atau istilahnya beredar gitu ya, ratusan tahun, hingga akhirnya di abad keempat kitab ini dijadikan separuh kitabnya orang Kristen. Ini akhirnya disebut sebagai Perjanjian Lama. Orang Kristen juga menulis kitab-kitab mereka sendiri dari pertengahan abad pertama hingga abad kedua, mereka sebut dengan Perjanjian Baru. Jadi yang ini Perjanjian Lama, yang ini Perjanjian Baru, dijadikan satu. Nah, inilah kitabnya orang Kristen ya. Setelah ini diterjemahkan ke bahasa Latin, bahasa yang lain-lain, Jerman, bahkan sampai bahasa Indonesia. Sampai di Indonesia jadi yang ini. Ngapain jauh-jauh kita belajarin sejarah mereka sih sebenarnya? Buat apa sih gitu ya? Bukan belajar Quran aja gitu. Nah, ternyata kita harus tahu sampai di sini karena apa? Ternyata orang Kristen menerjemahkan kitab orang Yahudi ini merubah perspektifnya gitu ya. Perspektifnya berubah gitu. Ketika kita mempelajari kitabnya orang Yahudi mengimani seperti kita sama ya. Orang Yahudi juga dikatakan mereka adalah agama yang monoteis. Di kitab ini disebutkan bahwa apa? Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Kita baca bahkan mungkin kita setiap hari baca lam yalid walam yulad. Sama kan? Mirip ya, setara. Di sini juga dikatakan Tuhan tidak berubah. Ya. Di sini juga dikatakan bahwa tidak ada manusia bisa menanggung dosa orang lain. Gitu, ya. Seorang ayah tidak bisa menanggung dosa anaknya, seorang anak tidak menanggung dosa ayahnya, yang berdosa itu yang mati. Mau selamat gimana caranya? Bertobat. Di sini disebutkan begitu. Ya, ini sudah menjadi bahasa Yunani, sekarang sudah menjadi bahasa Indonesia. Kira-kira konsepnya begini. Kalau mau selamat, bertobat. Basuhlah. Jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, dari depan Tuhan, mata Tuhan maksudnya. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang-orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda, bukan cari janda maksudnya. Ya. Kemudian apa? Baiklah, marilah kita berperkara firman Tuhan, gitu tulisnya. Jikalau dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Jadi artinya kalau di sini kitabnya orang Yahudi mengatakan dosa yang merah seperti kirmizi bisa putih seperti salju, berarti apa? Diampunin kan dosanya. Orang berdosa yang bertobat dosanya diampuni. Jadi kira-kira perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa? Enggak ya Bu ya? Enggak. Tetapi ketika masuk ke dalam kitabnya orang Kristen, saudara Kristen, mereka mengetahui bahwa Tuhan yang bukan manusia,
Tuhan yang bukan anak manusia, tiba-tiba di dalam kitabnya ini berubah bisa menjadi Yesus. Ya. Yesus yang manusia itu disebutkan sebagai firman yang menjelma menjadi manusia. Ini adalah akidahnya saudara kita yang Kristen. Ya. Kita perlu mengetahui ini, berarti di dalam kitab mereka sendiri, ya, separohnya ini, lebih dari separuh malah sebenarnya, 2/3 nih ya. 2/3-nya kitab ini yang berasal dari sini, ini sebenarnya tauhid. Sama dengan kita, bahwa yang namanya Tuhan tidak bisa menjadi makhluknya. Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Tuhan tidak diperanakan, Tuhan tidak memperanakan gitu. Ya. Tetapi ketika masuk ke dalam kitabnya orang Kristen yang nih, kalau dibandingkan tebalnya hanya segini nih. Di sini tiba-tiba Tuhan bisa jadi manusia, yaitu jadi Yesus, ya. Dan orang Kristen percaya kalau mereka tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa mereka, maka mereka tidak akan selamat. Beda dengan konsep keselamatan yang ada di Perjanjian Lama. Ini saya menjelaskan secara mungkin agak terburu-buru ya, karena waktunya sangat sempit, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu paham ya. Jadi saya hanya ingin memperlihatkan kepada Bapak Ibu, di dalam kitab mereka ini ada dua konsep ketuhanan yang berbeda. Yang mana ini punya orang Yahudi, yang ini punya orang Kristen, di mana di dalam sini ternyata juga ajarannya konsep ketuhanan, konsep keselamatan, dan konsep Mesiasnya berbeda dengan orang Yahudi. Ya. Nah, karena temanya kita adalah ikut Yesus pasti jadi Muslim, saya hanya ingin memberikan beberapa ayat ya di dalam kitabnya orang Kristen di sini yang boleh saya katakan sebagai indikasi ya, indikasi ini ya. Saya harus bicara indikasi bahwa Yesus yang disebutkan di dalam kitab mereka di Perjanjian Baru ini menurut saya dan juga menurut apologet Kristen yang juga dari luar negeri ya. Saya juga kenal beberapa orang di sana yang sudah mempelajari ini. Mereka mengatakan bahwa apa yang sebenarnya diajarkan Yesus di dalam kitab 4 gospel ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sebenarnya itu adalah ajaran Islam ya, bukan ajaran Kristen. Ajaran Kristen dari mana? Dari Paulus itu. Paulus yang mengajarkan kepada orang-orang non-Yahudi pada saat itu bahwa kalau mereka tidak percaya Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat mereka yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa mereka, itu yang dengan ajaran Kristen, itu adalah iman Kristen. Kita sebagai umat Islam tetap harus menghargai, tetap harus menghormati akidah saudara yang Kristen ya. Tapi kita berbicara fakta di sini bahwa di dalam 4 gospel mereka sendiri ini sebenarnya boleh dikatakan Yesus tidak mengajarkan kekristenan. Yesus mengajarkan Islam. Apa itu Islam? Islam artinya apa? Berserah diri, ya, damai, selamat, patuh, taat, tunduk kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Contoh, kalau zaman dulu misalnya dai-dai kita mungkin sering ya, ketika berdialog atau berdebat dengan sesama saudara dari Kristen, mereka sering bertanya, di mana ada ayat Yesus mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku? Itu sudah pasti memang tidak ada. Ya, kalau saya, ya namanya saya belajar yang istilahnya nggak ada apa-apanya dengan Dr. Zakir Naik atau dengan almarhum Syekh Ahmad Didat, saya malah menemukan sebuah ayat di dalam 4 gospel ini yang mana Yesus malah ngakunya sebagai nabi, gitu. Yesus ngaku sebagai nabi dan malah dia menyuruh, bahkan tidak hanya Bani Israel, tetapi dia juga menyuruh iblis nih ya, ketika Yesus sedang dicobai iblis nih, ada ayatnya di sini, untuk apa? Untuk menyembah dan berbakti hanya kepada Tuhan Allahmu. Tulisannya Allah ya, saya bacanya juga Allah karena nggak ada tasdidnya, saya jadi bacanya Allah bukan Allah gitu ya. Jadi Yesus juga mengajarkan baik kepada Bani Israel maupun kepada iblis yang sedang mencobai untuk berbakti dan menyembah hanya kepada Allah yang tertulis di sini. Yesus juga mengajarkan bahwa
Dia apa? Dia kecil disunat. Dia juga berpuasa. Dia juga sholat. Bahkan cara sholatnya sujud. Ada ayatnya di sini. Ya, Yesus juga puasa. Bahkan terlepas daripada siapa yang disalib di sini, ya, kita mengimani bahwa yang disalib bukan Nabi Isa atau Yesus. Tapi terlepas daripada siapa yang disalib di sini, jenazah yang diturunkan dari kayu salib itu dikafani, gitu, ya, dikafani dengan kain putih. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, umat beragama apa yang kalau sholat sujud, yang laki-laki disunat, yang berpuasa, yang apa? Yang dikafani, umat beragama apa? Kita yang ngikutin, ya. Berarti kalau berdasarkan tulisan-tulisan di sini, berarti kita yang mengikuti sunnah Yesus berarti dong kalau begitu. Boleh dong saya sebut sunnah Yesus ya berarti ya. Ya, walaupun sunnah yang disebut dengan apa yang dilakukan oleh Yesus dan Bani Israel yang ada di kitab ini, itu semuanya sudah disempurnakan di dalam Quran dan sunnah Rasul Nabi Muhammad SAW. Itu yang sekarang kita ikuti. Jadi yang kita sekarang teruskan, yang kita sekarang pelihara dari Islam sebenarnya ya dikatakan syariatnya yang berubah dari sini gitu, ya, syariat bukan akidah. Kalau akidah dari kitabnya orang Yahudi itu sama, monoteis, ya. Tetapi yang kita sekarang lakukan adalah syariat yang sudah disempurnakan di dalam Quran dan Sunnah. Begitu ya. Jadi kalau saya bisa mengatakan bahwa apa yang diajarkan yang disebut Yesus di dalam kitab ini sebenarnya dia adalah mengajarkan monoteis. Dia mengajarkan kepada Bani Israel untuk menyembah dan berbakti hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Saya tadi dikasih tahu katanya kalau sudah kelihatan sinar matahari sudah waktunya berhenti katanya. Betul ya? Jadi kan sudah waktunya berhenti, saya ingin memberikan kesempatan buat jamaah di sini, mungkin kalau mau tanya dipersilahkan, begitu ya. Nah, mungkin ada yang bisa ngatur siapa duluan? Monggo, yang ini bertanya. Silakan. Yang mana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugani Pak dari Kecamatan Gondokusuman. Pertanyaan saya Pak, mana yang nanya? Apakah bisa disamakan penulis kitab Injil, Lukas, Yohanes dan seterusnya itu seperti penulisan kitab hadis riwayat Bukhari, Muslim dan segala macam? Ya. Karena sama-sama tidak bertemu. Ya. Baik. Yang kedua, mohon maaf Pak, semoga tidak terjadi. Jika ada anggota keluarga kita yang murtad, bagaimana sikap kita? Bolehkah kita menghadiri dan mendoakan pernikahan mereka? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, ketika kita mau membandingkan ya yang disebut dengan 4 gospel di dalam Perjanjian Baru kitab Kristen dengan hadis setara Bukhari Pak, mustara Bukhari, nggak bisa Pak, nggak bisa dibandingkan. Kalau kita mau membandingkan hadis Bukhari atau Muslim, kan kita tahu Pak ada ilmu hadisnya, ya. Hadis yang disebut dengan hadis yang sahih itu kan harus jelas Pak, sanadnya jelas, matannya jelas, perawinya jelas. Bahkan ada khusus kitab-kitab yang menulis tentang perawi-perawi itu kan Pak. Ya kan? Semuanya itu harus kembali atau sampai kepada Rasulullah. Sayang, saya punya buku ya yang dari kalangan mereka sendiri. Bukunya judulnya The Five Gospel Pak. Five Gospel ini dia mencoba mengidentifikasi benarkah kalimat-kalimat yang ada di dalam 4 Gospel itu perkataan Yesus. Buku The Five Gospel itu setelah diteliti ya dan ditulis oleh kira-kira hampir 80 ahli-ahli Perjanjian Baru, mereka berani mengatakan bahwa
yang disebut sebagai perkataan Yesus dalam 4 gospel cuma 18%, Pak. Ya. Jadi kalau kita mau bandingkan hadis sahih, hadis riwayat Bukhari misalnya dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, jauh, Pak. Ya. Kalau kita sebut yang hadis riwayat Bukhari ini sahih, kalau yang ini saya juga masih belum berani mengatakan apakah masih bisa disebutkan hadis maudhu gitu, Pak. Ya, kalau doif jelas karena tidak tahu siapa perawinya, Pak. Keempat gospel ini semuanya anonim. Bagaimana ceritanya ada nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Nama-nama itu adalah nama-nama yang diberikan oleh bapak-bapak gereja, ya. Diberikan oleh bapak-bapak gereja di abad kedua. Pertama oleh Santo Papias di tahun 135 Masehi, yang kedua oleh Santo Irenaeus di tahun 185 Masehi, Pak. Ya, nah itu yang bisa saya sampaikan. Yang kedua mengenai, wah ini kalau ada anggota keluarga kita yang sampai murtad, kemudian apakah kita boleh menghadiri pernikahannya gitu, Pak, ya. Kalau saya, ini pendapat saya pribadi ya, Pak, ya, mohon maaf. Kalau pendapat saya pribadi, untuk menghadiri pernikahannya saja tidak ada larangan, Pak. Kita masih boleh menghadiri darah daging kita, Pak. Kita menghadiri pernikahan orang yang bukan darah daging kita aja boleh, maksudnya yang darah daging nggak boleh, Pak, gitu loh. Ya, itu jawaban dari saya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Silakan yang lain. Sini Pak Dendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Bu Ita dari Serangan. Mau tanya tentang kalau nyanyi-nyanyian di Injil itu sejarahnya bagaimana, Pak? Nyanyi-nyanyian itu apakah termasuk doa yang ada di Injil atau karangan manusia? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nyanyi-nyanyian itu ada dua macam, Bu. Ada nyanyi-nyanyian yang memang diambil dari Perjanjian Lama, ya. Yang Perjanjian Lama ini ada kitab yang disebut dengan kitab Mazmur, ya. Yang kita mungkin mengenal dengan sebutan Zabur. Kitab-kitab Zabur yang dianggap sebagai zikir lah, ya, zikir atau nyanyian Nabi Daud alaihissalam. Mereka di sini memang penuh dengan syair-syair, Bu. Syair-syairnya itu sebenarnya kalau diperhatikan juga syair-syair keberserahan diri daripada Nabi Daud alaihissalam juga, gitu ya. Kalau kita perhatikan juga di sini, walaupun kita menganggap ini bukan Taurat Zabur yang disebut dalam Quran, tetapi paling tidak masih ada syair-syair yang menggambarkan ketauhidan yang diekspresikan oleh Nabi Daud alaihissalam dan juga semua nabi-nabi di dalam Perjanjian Lama, Bu. Gitu ya, Bu, ya. Tetapi juga kalau dari kalangan Kristen, memang mereka juga mempunyai atau menciptakan lagu-lagu sendiri. Mereka juga menciptakan lagu-lagu sendiri. Lagu-lagunya ada yang diciptakan secara orisinil, ada juga yang mengadopsi dari lagu luar negeri yang kemudian hanya diubah liriknya, macam-macam. Jadi kalau ditanya nyanyian-nyanyian dalam kitab mereka, ya yang bisa saya katakan, yang saya tahu karena saya pernah di sana, itu kebanyakan diambil dari kitab Mazmur, Bu, gitu ya. Saya tadi lupa memberitahu bahwa kalau di sini kan tulisannya apa nih? Alkitab, ya. Betul ya, tulisannya Alkitab. Saya menghimbau ya kepada Bapak Ibu di sini, jangan sebut ini Alkitab. Kenapa? Karena Al-Quran kita juga sebutan lainnya apa? Alkitab juga, gitu ya. Jadi supaya tidak salah nyebut, Bu, kalau saya biasanya menyebut ini Bible, Bu. Ya, satu kitab ini nih, Bible. Tapi di dalam Bible ini nanti kan ada 4 kitab yang menceritakan tentang Yesus, ya kan? Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 kitab ini sama orang Kristen sering disebut ini, Bu, Injil. Nah ini nih, Injil nih. Ada yang menyebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes sebagai Injil, tetapi ada juga yang menyebut satu Perjanjian Baru ini juga Injil. Nah, saya menghimbau Bapak Ibu, jangan sebut kitab mereka Injil. Kenapa? Karena di dalam Quran kita juga menceritakan Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu, gitu ya. Kita sebut saja kalau yang empat kitab tadi itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita sebut saja gospel, Bu, gitu. Nah, gospel itu dari bahasa Inggris, ya.
Kalau Bible dari bahasa Inggris, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu Biblos. Biblos itu artinya kumpulan buku-buku gitulah Bu. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Silakan yang lain. Sini Pak Dondi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalkan, nama saya Yudi. Saya lahir besar kebetulan di Jakarta dan kebetulan juga sudah lama di Jogja. Alhamdulillah. Kami warga Umbul Harjo, Kelurahan Tahunan. Saya juga subscriber dan saya ingat mohon maaf sebelumnya karena ini topiknya itu jika mengenal Yesus maka Islam, Muslim maksudnya. Sementara yang kita tahu bahwa rukun Islam itu ada 5, rukun iman itu ada 6. Karena Koh Dondi juga mungkin saya ingat saya lahir besar di Cilacap, betul di depan. Lahir Semarang Pak. Oh lahir Semarang, tinggal Besarnya- besar di Cilacap. Besarnya di Nusa Kambangan Pak. Iya. Apa namanya? Pernah ngisi juga di Masjid Baitul Makmur kalau nggak salah Tanah Abang, Jalan Hasyim Asyari. Gini, yang ditanyakan adalah tentang gospel itu sendiri, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pertanyaan saya, yang saya tahu dari dulu itu untuk di Indonesia kan mengenal 5 agama. Hanya saja kok ada Kristen tapi Protestan, Kristen, Katolik. Asalnya dari mana? Yang kedua, 2014 atau 2016 baru Kodoni kan mualaf. 2014. Karena juga kaitan dengan kristologi. Apa yang membuat Kodonditan tergerak hatinya? Atau melalui logika bahwa oh ini Islam lebih baik. Loh kenapa tidak explore atau dalam artian mengenal Tuhan ini untuk sekarang kan musimnya ateis, Kodoni mohon maaf. Untuk yang tidak mengenal agama tapi masih sembunyi-sembunyi, tapi yang kita berdasar Pancasila ya kita mengenal ketuhanan yang Maha Esa. Atau seperti Kodoni bilang apa namanya bahwa Allah itu ya satu. Nggak bisa Trinity, kita Trinitas itu. Sementara Rasulullah Muhammad SAW ini muncul setelah Nabi Isa. Di situ banyak perdebatan, termasuk dari kalangan pastor maupun pendeta sekalipun gitu, bahwa Rasulullah Muhammad ini kan muncul setelah Pertanyaan intinya apa Pak tadi Pak? Perpecahan ada Protestan, Katolik dan sebagainya. Tadi ya, Terus kenapa saya pilih Islam? mohon maaf. Ya, yang ketiga apa Pak? Ya, Yang ketiga ada lagi apa? yang ketiga tentang Kristen, Katolik dengan Protestan ini sendiri gitu. Oh, yang itu yang pertama tadi ya. Jadi 2 pertanyaan ya. Ya, Baik. sudah aja. Wah, ini bisa 2 jam Assalamualaikum lagi nih baru selesai kalau nanya begini nih. Tapi saya persingkat aja Pak ya. Saya persingkat bahwa kekristenan awal yang timbul itu sebenarnya dibentuk oleh beberapa kelompok yang ada di dalam bangsa Yahudi ya. Bangsa Yahudi ketika Kristen itu baru baru timbul setelah yang disebut dengan Yesus itu tidak ada. Itu pada waktu itu mereka mempunyai beberapa kelompok dalam Yahudi. Ada kelompok Saduki namanya Pak ya. Ada kelompok Farisi, ada kelompok Eseni dan kelompok Zelot namanya. Sebenarnya ada satu lagi kelompok Samaritan, tapi Samaritan ini terlalu kecil lah dan dia tidak ada pengaruh ke Kristen. Yang Saduki tidak pengaruh ke Kristen karena dia hanya berurusan dengan pemerintah penjajah Romawi gitu. Yang kelompok Farisi ini yang menjadi juga salah satu kelompok yang mempengaruhi timbulnya agama Kristen. Juga ada kelompok Eseni. Kelompok Eseni ini kelompok yang religius gitulah, memisahkan diri hanya untuk beribadah gitu. Yang terakhir kelompok yang Zelot namanya. Paulus dari kelompok Farisi. Paulus ya. Kalau yang ada yang murid Yesus salah satunya berasal dari Zelot, itu yang namanya Simon, Petrus gitu. Nah, ketika di situ sudah timbul yang namanya Kristen, ketika Paulus dan Barnabas tinggal di kota Antioquia ya, selama setahun baru mereka disebut Kristen. Yesus sendiri nggak pernah nyebut Kristen dan nggak pernah disebut Kristen gitu ya, Yesus di dalam kitab Kristen ini.
Sedangkan Paulus dan Barnabas setelah tinggal di Antioquia selama setahun, baru mereka dan teman-temannya disebut sebagai Kristen gitu. Jadi sebenarnya pendiri Kristen siapa? Ya Paulus sebenarnya. Ya, pendiri Kristen. Bukan Yesus gitu. Jadi ketika Paulus ini disebut Kristen, beliau menulis surat kan banyak kepada orang-orang di kota-kota yang lain. Ada kota Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, banyak gitu ya. Surat-surat Paulus ini mungkin juga dulu Paulus menulis surat-surat kepada jemaat-jemaat itu juga mungkin dulu Paulus nggak nyangka gitu kalau suratnya bakal jadi kitab suci gitu Pak ya. Tetapi surat-surat itu yang memang dimasukkan ke dalam kitab suci mereka, barulah ada kelompok-kelompok Kristen yang berbeda gitu ya. Jadi ada satu kelompok Kristen yang dianggap mengikuti pemikiran Paulus, tapi nanti ada Kristen Gnostik, ada Kristen Arianisme, ada Kristen Nazarin, ada Kristen Ebionite begitu. Ini kelompok kecil-kecil ini yang punah akhirnya, kalah oleh kelompok yang mengikuti pemikiran Paulus. Sampai akhirnya kelompok Kristen yang mayoritas ini digandeng oleh kerajaan atau kekaisaran Romawi. Ya, waktu itu oleh Kaisar Konstantin namanya. Akhirnya karena ada perbedaan pandangan antara kelompok Kristen yang mengikuti pemikiran Paulus dengan yang mengikuti pemikiran Arianisme, dibuatlah sebuah konsili. Namanya Konsili 325 di Nisea, ya. Nisea itu sekarang Turki, ya. Di situ akhirnya ditetapkan bahwa Yesus memiliki substansi atau hakikat yang sama dengan Bapa. Jadi dianggap Yesus juga Tuhan gitu, punya sifat ilahi gitulah. Sudah ada Trinitas belum Pak? Belum, baru Yesus dan Bapa kan, berarti baru dua kan? Berarti belum Trinitas, baru Duinitas Pak gitu. Baru tahun 381 di Konsili Konstantinopel, Roh Kudus juga dianggap mempunyai substansi atau hakikat yang sama dengan Bapa, sehingga Roh Kudus juga dianggap sebagai Tuhan. Baru 381 itu ditetapkan atau difinalisasi gitulah konsep Trinitas. Sudah selesai belum Pak akidahnya Kristen pada saat itu? Belum. Walaupun sudah ada Trinitas tapi belum selesai. Kenapa? Karena kan Yesusnya manusia nih. Ada manusia dianggap Tuhan. Bikin lagi konsili Pak. Tahun 431 konsili Efesus. Ketika itu ada orang-orang Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Makanya dibikin konsili di Efesus 431 yang dalam bahasa Indonesianya itu membidatkan gitu. Kalau kita kenalnya bid'ah, kalau mereka kenalnya bidat gitu Pak. Jadi menganggap kelompok itu sesat gitu. Ya, disesatkan gitu lah. Terus bikin lagi konsili 451 di Kalsedon. Nah, ini penting. Di konsili ini mereka menetapkan bahwa Yesus punya fitrah dua gitu Pak. Ya, punya sifat ganda atau punya duinatur gitu. Dua natur atau dua sifat gitu Pak. Manusia dan Tuhan. Nah, gitu ya. Jadi Yesus disebut sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Ini akidah yang ditetapkan di Konsili Kalsedon tahun 451 Masehi. Sudah selesai belum Pak? Belum, masih ada lagi. Bikin lagi Konsili Konstantinopel kedua tahun 553 yang menetapkan bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus tanpa meninggalkan Kristusnya gitu. Nah, puyeng nggak Pak? Ya, ini untuk meneguhkan teologi mereka. Belum selesai juga, bikin lagi konsili di Konstantinopel ketiga tahun 681 Masehi. Mereka menetapkan apakah Yesus ini punya satu kehendak atau dua kehendak gitu. Ya. Terakhir baru mereka membuat konsili lagi di Nisea, jadi disebut Konsili Nisea II. Di situ mereka menetapkan bagaimana menyembah Yesus sebagai ikon gitu. Ini konsili-konsili yang berhubungan dengan akidah gitu ya. Sudah selesai di sini baru konsili-konsili berikutnya ngurusi manajemen gereja gitu misalnya. Ya, misalnya oh ini pemimpin gereja ini sesat dan segala macam. Nah, ini teologi yang dibangun ini membutuhkan juga apa ya namanya ya? Semacam kayak perpecahan-perpecahan gitu. Dari mulai konsili yang 381 di Efesus sudah pecah gereja timur. Nanti setelah konsili Kalsedon menimbulkan gereja patriarki.
Gereja Patriarki punya beberapa pusat, ada yang di Roma, Alexandria, Yerusalem, Konstantinopel, dan Antioch. Barulah ketika di abad ke-11 pecah ini kelompok Kristen Patriarki ini pecah menjadi Katolik dan Ortodoks, Pak. Baru Katolik dan Ortodoks nih, Pak ya. Protestannya belum ada, masih ratusan tahun lagi baru pecah lagi. Di abad ke-11 pecah menjadi Katolik dan Ortodoks, baru di abad ke-16 Katolik diprotes, Pak. Ada yang protes di dalam diri Katolik sendiri gitu. Penggagasnya adalah Martin Luther yang disebut sebagai pendiri Kristen Protestan. Salah satu yang diprotes adalah ritual gereja atau ibadah gereja yang dianggap komersil gitu, Pak. Ya. Kalau di gereja Katolik itu kan ada tradisi orang kalau merasa berdosa bisa masuk ke dalam sebuah bilik kecil, mengaku dosa kepada romo atau pemuka agama mereka, terus pada zaman itu bisa dapat sertifikat, Pak, gitu. Ya, nah, bisa dapat sertifikat dan ada praktek komersilnya gitu. Jadi mungkin sertifikat itu nanti bisa digadein atau gimana gitu. Itu yang diprotes salah satunya ya, Pak ya. Nah, jadi akhirnya timbul agama Kristen Protestan. Protes lagi. Nanti ada dari Inggris, Raja Henry ke-8 punya istri banyak, orang Kristen tapi istrinya banyak loh, Pak. Ya, salah satunya mandul, nggak bisa punya anak. Rajanya protes atau bukan protes, minta izin ke Vatikan untuk menceraikan istri yang mandul. Ditolak sama Vatikan, Pak. Gara-gara ditolak, akhirnya dia bikin gereja sendiri, misah dari Katolik. Dia bikin gereja namanya Anglikan. Nah, jadi nanti di Protestan itu ada Lutheran, Anglikan, nanti ada Calvinis, ada Metodis, ada Baptis, ada Advent dan segala macam. Total sekarang perpecahan atau denominasi di dalam Kristen itu sekarang mungkin baru 45.000, Pak. Kan belum 100.000, Pak. Ya, jadi baru 45.000 denominasi. Kelompok, denominasi. Nah, denominasi ya. Oke, terus kalau nanya kenapa masuk Islam, panjang lagi cerita ini, Pak. Ini ntar keburu panas sebenarnya. Ya. Jadi sedikit saja. Kalau kenapa saya pilih Islam? Karena pada waktu saya mendengarkan video-video dari almarhum Syekh Ahmad Didat itu, saya dapat barbuk, Pak. Nah, ini barbuk nih. Ya, bahwa di dalam kitab saya waktu itu ternyata ada kejanggalan dan kesalahan. Ada kontradiksi dan juga ada ayat-ayat yang tidak otentik. Artinya apa tidak otentik? Ada ayat-ayat yang ditambahkan, ada yang disisipkan, bahkan ada yang dipinjam, Pak. Pinjam tapi nggak dibalik-balikin gitu, Bu ya. Ada yang bisa bantu bacain saya? Ada yang bisa bantu? Hah? Saya? Enggak lah, Pak. Saya ngapain baca semua? Enggak, tapi ada yang bisa tolong bacain satu ayat di sini, bukti gitu. Ini yang menjadikan saya dulu akhirnya meninggalkan gitu. Silakan sini, Pak. Ya. Tapi Bapak bacanya jangan pakai bismillah ya. Yang mana? Ini yang saya garis ini. Ini ada di sebuah kitab 1 Yohanes 5 ayat 7. Nah, ini yang garis merah. Tolong bacain, Pak. Oke. Berarti salah satu dari 4 gospel itu Markus, Lukas, Yohanes. Bukan. Ini lain. Ini di luar dari. Oh, di luar itu. Bacain aja ini. Ini yang ke ayat 7 ya? Nah, sebab Yohanes ayat 7. 1 Sebab Yohanes 5 ayat 7. Oh, 1 Yohanes 5 ayat 7. Oke. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, Roh Kudus. Dan ketiganya itu antara Bapa, Firman dan Roh Kudus ini, ketiganya adalah satu. Yang ke-8 ayat 8-nya, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Udah sampai situ ya. Ini Roh, air, dan darah. Kakinya nih, Pak. Oke. Oh iya, kayak di Al-Qur'an juga ada. Iya. Ya, ayat 7 sampai 8, kalimat di dalam surga sampai di bumi, keterangannya begini. Silakan bacain, Pak. Iya, keterangan. Di dalam surga, di bumi, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Entah Vulgata berarti jelas dulu. Bagian ini kiranya
aslinya satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Kenapa tidak asli? Berarti Makasih Pak. Ya. Dia udah tahu trik saya dia. Biasanya saya nanya tidak asli itu apa gitu kan. Dia udah nanya duluan. Nah, jadi kalau ada keterangan seperti ini, gimana? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu nih, yang sudah familiar, akrab dengan Quran. Di Quran kan biasanya nanti ada, selain terjemahan, ada apa? Asbabun nuzul. Nanti mungkin juga ada tafsir misalnya gitu kan. Kalau ada keterangan di dalam Quran, ayat ini ternyata tidak asli gitu Pak. Gimana Pak rasanya Pak? Hah? Mohon maaf, masalahnya ini kan Indonesia. Pemasan di agama ini kan kita kenal MUI. Sementara di Alkitab sendiri untuk golongan mereka ini kan ada yang disebut dengan LAI. Tolong dijelaskan dengan LAI yang berlaku. Nah, gini. Kalau tadi apa namanya? Ya. Ketika kita bicara tadi mengenai catatan kaki, ya berarti yang mengeluarkan atau yang menerbitkan kan lembaga yang berwenang gitu ya. Tadi saya lupa, mohon maaf. Ini adalah kitab suci Katolik, mohon maaf ya. Kitab suci Katolik nih. Ada tulisannya begini nih. Tidak untuk diperdagangkan. Bisa lihat Pak? Kebaca Pak ya? Tidak untuk diperdagangkan. Jadi yang dibawa sama jemaat bukan yang ini. Yang ke gereja dibawa itu bukan yang ini. Ini khusus studi Alkitab. Gitu ya. Kitab suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkap tahun 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi nggak Pak? Resmi. Ya. Nah, tapi kalau ada catatan-catatan begitu, itu buat teman-teman kita yang Kristen penting nggak Pak? Nggak penting kata mereka. Nggak apa-apa, nggak asli nggak apa-apa. Yang penting iman kita kepada Yesus gitu. Ya monggo kan monggo, gitu loh. Tapi buat saya pada waktu itu yang melihat seperti ini, lah kok bisa gitu loh, ada ayat tidak asli, ada ayat tambahan, ada ayat pinjaman, ada ayat sisipan. Buat saya jadi, nah ini berarti ada percampuran apa? Percampuran agama dan pemikiran agama, gitu. Kenapa bisa dikatakan begitu? Tadi di sini disebutkan bahwa awalnya atau aslinya ini adalah sebuah catatan di pinggir halaman gitu. Nah, jadi ketika penyalin sedang menyalin kitab pada waktu itu, ada catatan di pinggir halaman. Catatan ini naik pangkat jadi ayat gitu. Catatan ini kan bisa pemikiran agama, bisa tafsir yang dimasukkan ke dalam agama. Jadi ini adalah agama yang dimasuki dengan pemikiran agama. Gitu ya, Pak ya. Nah, oke. Tuh, saya udah dikasih kode nih. Gimana, Bu? Lanjut. Silakan. Mohon maaf karena kita waktunya terbatas. Jadi kita cukupkan dulu sekian ya, Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf kami selaku Takmir Masjid Gede mohon maaf karena memang keterbatasan waktu kita. Mungkin nanti suatu saat nanti kita undang lagi kok di Masjid Gede ini. Oh iya, insya Allah, insya Allah. Oke, monggo silakan ditutup Ustaz. Oh. Baik, kalau begitu mohon maaf buat yang belum sempat bertanya ya. Nanti insya Allah kita bisa berjumpa kembali, kita bisa mengaji lagi. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DKI Masjid Gede Kauman Yogyakarta, dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf. Tujuan saya mengkaji ini tidak lain tidak bukan hanya untuk membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtadan. Kalau begitu, saya serahkan kembali kepada MC. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk channel YouTube Oke, nanti yang mau bertanya bisa dilanjutkan setelah kajian ini selesai, tapi kita tutup dulu. Monggo Bapak Ibu, kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.